Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyajikan presentasi dengan topik Ibu MBC Startup Digital Parekraf, peran perhenti melakukan pendampingan pelaku bisnis transformasi digital marketing. Dengan tematik Ibu MBC hidupkan ranting, majukan perserikatan untuk Indonesia hebat. Nah, sebagai latar belakang presentasi ini adalah kami pernah melakukan studi banding atau benchmarking visit ke Universitas Ciputra, Surabaya, tahun 2018, dan juga selaku tim reviewer dari jurnal Universitas Bunda Mulia, dan juga pendalaman hasil audiensi ke Dinas Pariwisata Kota Tangerang tahun 2019, kemudian audiensi ke Dinas Perhubungan Kota Tangerang tahun 2020, presentasi konsep rumah kreatif di hadapan Bapeda Kota Tangerang tahun 2020, presentasi Parekraf UMT di Gerai Kreatif Kabupaten Tangerang September 2020, audiensi ke Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun 2021, hasil audiensi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten tahun 2021, kemudian presentasi Ibu MBC di acara launching Digital Marketing Center Dinas Perdagangan Kabupaten Tangerang Maret 2021, dan adanya startup digital menjadi mata kuliah wajib prodi Sesdicen Dikti 2021, dan tentunya tidak kalah penting adalah adanya SK Rektor yang terbit tahun 2021, yakni pemberian beasiswa Gerakan Nasional Pemuda Penggerak Desa Wisata di Universitas Mulia Tangerang. Ini semua berakumulasi menjadi sebuah konsep di mana perlunya UMT, khususnya Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif, mencoba membuat role model dalam bentuk inkubator, kita sebut dengan inkubator bisnis dan usaha. Di mana inkubator bisnis ini tidak hanya bergerak di lingkungan kampus, tapi juga bergerak di lingkungan masyarakat, terkait juga dengan peran kami selaku Ketua Majelis Pemuda Masyarakat Pimpinan Wilayah Muda Provinsi Banten. Nah, kita lihat dulu visi dari Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif adalah menjadi fakultas unggul yang mampu memandu lahirnya wirausaha bidang pariwisata dan industri kreatif melalui sistem pendidikan berbasis inovasi. Tentunya visi ini kita coba terjemahkan dalam misi, yakni 4 misi: menyelenggarakan sistem pendidikan bermutu berbasis pendekatan inovasi di bidang pariwisata dan industri kreatif. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian bidang pariwisata dan industri kreatif dengan target pengikut hak kekayaan intelektual dan memiliki dampak nyata terhadap upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Yang ketiga, menyelenggarakan program pengabdian dalam bentuk catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah yang berdampak pada potensi secara masyarakat bidang kepariwisataan dan industri kreatif. Serta yang keempat adalah menyelenggarakan kerjasama sinergi saling memberi manfaat dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri dalam hal pengembangan ITEX bidang kepariwisata dan industri kreatif. Di mana moto dan tagline Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif adalah memandu wirausaha kreatif Indonesia menjadi warga dunia, atau Scouting the Indonesian Creativepreneurs to be Worldwide Community, dengan konsep cyber media e-learning kampusnya. Nah, ini sudah keluar surat tugas rektor, di mana kami salah satu pembina, dan Saudara Tison, serta Adial, dan juga Nasruddin, dan sementara tim pelaksana inkubator bisnis dan usaha Suhendra Esos Mkom. Nah, ibu yang kita buat di sini boleh jadi bermakna inkubator bisnis dan usaha, dan juga boleh jadi ke depan akan menjadi International Business Unite. Nanti akan kita lihat bagaimana perbedaan antara ibu di lingkungan kampus dan ibu di lingkungan masyarakat. Jadi kalau ibu di lingkungan kampus tentu saja berbasis inovasi. Tapi kalau ibu di lingkungan masyarakat, itu hanya inkubator saja. Jadi boleh jadi ibu di lingkungan kampus
lembaga inovasi inkubator bisnis dan usaha, sementara di masyarakat tentu saja hanya sebagai inkubator bisnis. Nah, tagline dari Ibu inilah memandu Anda meraih mimpi. Jadi memandu Anda meraih mimpi. Scouting to reach your dream. Nah, penjelasan logo yaitu kata Ibu merupakan refleksi peran dan fungsi Ibu dengan segala karakteristik keibuannya. Kemudian di dalam logo Ibu terdapat logo HW ukuran kecil sebagai pertanda bahwa Ibu menjadi bagian dari kegiatan gerakan kepanduan Hizbul Wathon. Dan ketiga, kata BIU di bawah logo merupakan bentuk simbol dari wirausaha yang akan dilahirkan agar mampu mandiri jadilah Anda. Yang keempat, logo Ibu dapat digunakan di tingkat Kuarwil, Kuarda, Kuarcap, dan Kabilah dengan melakukan inovasi logo HW ukuran kecil. Prinsip kerja Ibu meliputi aspek pendidikan, aspek pelatihan, dan aspek sertifikasi kompetensi dalam ranah kegiatan bina sehat, bina ilmu, dan bina usaha. Visi dari Ibu yaitu memandu lahirnya wirausaha kompeten, kreatif, profesional, dan mandiri, dengan misi memandu lahirnya wirausaha kreatif, profesional, dan mandiri. Scouting the birth of creative, professional, and self-preneurs. Yang kedua, memandu wirausaha kreatif menjadi bagian komunitas bisnis mendunia. Scouting the creativepreneurs to be the business community worldwide. Yang ketiga, memandu meraih prestasi melalui program bina sehat, bina ilmu, dan bina usaha. Scouting to reach the expectation through the programs of healthy, science, and wealthy. Program strategi yang kita kembangkan di inkubator bisnis yaitu memastikan warga pandu kompeten dalam berbagai profesinya. Yang kedua, menyediakan media komunikasi berjejaring antar sesama secara online dan cetak. Yang ketiga, mendorong terbentuknya jaring usaha komunitas pandu sampai tingkat provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan se-Indonesia. Di mana program aksinya adalah mengacu kepada 3 besaran program aksi, yakni 1. Melaksanakan berbagai program kerja yang berkaitan dengan bina sehat, healthy. Yang kedua, melaksanakan berbagai program kerja yang berkaitan dengan bina ilmu, science, dan yang ketiga tentu saja melaksanakan berbagai program kerja yang berkaitan dengan bina usaha, wealthy. Nah, kita lihat gambaran inovasi inkubator bisnis dan usaha dalam konteks mitra potensial rumah kreatif teaching industry, di mana salah satunya kita sudah melakukan MOU dengan International Adopt Authorized Training Center. Kita tahu bahwa di Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif saat ini ada 4 program studi, yakni Pariwisata S1, Periklanan D3, Transportasi S1, dan Desain Komunikasi Visual S1. Secara potensi, ke depannya memungkinkan kita akan membuka prodi-prodi yang terkait dengan industri kreatif, seperti prodi penerbitan, sinematografi, animasi, kuliner, kerajinan, musik dan seni pertunjukan, mode, serta film. Ini beberapa list dari prodi potensi yang memungkinkan kita lahirkan ke depannya. Nah, di mana Ibu adalah salah satu dari model inkubator yang kita bangun di lingkungan fakultas, dan berharap nanti menjadi model untuk universitas, di mana kita sudah memiliki model usaha dalam bentuk KW Pandu, jadi Biskut KW, di mana sudah kita launching pada Tangerang Creative Movement tahun 2019 ya. Dan kita tentu saja dalam ini akan menggandeng berbagai potensi mitra kerjasama, baik itu Tokopedia, Bukalapak, maupun Dinas Koperasi, Kementerian Persatuan dan Industri Kreatif. Bahkan secara internasional ada International Digital Publishing Forum, afiliasi penerbit perguruan tinggi media Asia, dan juga berbagai potensi mitra lainnya yang akan kita bangun. Nah, ini adalah struktur organisasi dari inkubator bisnis, ya, di mana Bapak Suendra selaku direkturnya, sekretariatnya adalah Bapak Sarudin dengan Bandara Sri Utami.
di mana pembinanya tentu saja adalah mulai dari Ketua UPM Banten, rektor yang ada di Perguruan Tinggi Sebanten, antaranya ada 3 saat ini yang bisa kami hubungi, rektor UMT tentu saja, rektor UM Banten, dan rektor Unimar tentu saja yang sedang kita lakukan pendekatan-pendekatan. Adapun pengawas di sinilah Ketua MPM Banten, Ketua MPM, kami selaku Ketua Majelis Pemuda Masyarakat, Ketua Gerakan Kepandu di Sebuah Banten, dan Dekan Parekraf UMT. Nah, bidang-bidang yang tentunya akan kita kembangkan seperti ada bidang sehat, diantaranya kita mulai dari klinik sari, ya, bahkan mungkin nanti ke depan akan bergabung klinik-klinik warga muda yang lain, tentu saja kita sambut dengan baik. Kalau bidang ilmu tentu ada warga muda yang punya PAUD, madrasah atau SD dan sebagainya. Bina usaha tentu saja ada Ibu MBC yang sudah kita launching di Pondok Rezeki tingkat ranting. Nanti ada Ibu UMT dan juga mungkin Ibu PTMA lainnya yang akan menyusul. Nah, ini semua adalah merupakan karya kreatif yang kita dorong keterlibatan dosen dan mahasiswa, di mana kita berharap pada level ranting ke depan akan hadir co-working space Ibu MBC. Co-working space Ibu MBC, mereka bisa menstimulan tumbuhnya potensi-potensi industri kreatif yang ada di setiap ranting dan desa. Tentu saja kita akan menggarang kerjasama dengan Forum Taman Baca Masyarakat dan juga Biscout Gallery yang kita ingin menjadi galeri rumah aspirasinya anak-anak Pandu masa depan yang kita harapkan berkembang secara nasional. Mari kita lihat lagi. Nah, ini potensi pengembangan dari inkubator. Kita tahu bahwa kita memiliki tagline Edi Brakonem. Jadi kalau kita lihat dari potensi pengembangannya, kita tahu ada 178 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Indonesia, ada 10 ortom, ya, data Pasuci, Gerakan Kepanduan, Pemuda, Remaja Muhammadiyah dan sebagainya, dan ada majelis-majelis. Tentunya kita tahu bahwa dalam konteks input, proses, output, dan outcome dari proses pendidikan tinggi, kita tahu ranah belajar itu ada di ranah educating, developing, innovating, branding, and bridging. Jadi kalau kita Edi Brakonem, jadi EDIP itu ranah belajar di kampus, di mana ada mata kuliah kewirausahaan dan penulisan, ada PMWKM, ya, PHBD, Program Hibah Bina Desa, dan Expo KMI Timnas. Nah, ini semua adalah secara output menjadi produk dan jasa binaan pusat inovasi kalau di kampus. Sementara ranah wilayah kreativitas dosen, mahasiswa, dan masyarakat secara profesional, jadi kalau tadi wilayah kreativitas dosen dan mahasiswa secara akademik, ini wilayah kreativitas dosen, mahasiswa, dan masyarakat secara profesional, mulai dari actuating, collaborating, organizing, networking, empowering, modeling, and serving. Ini adalah ranah inovasi, di mana ada penerapan-penerapan hilirisasi dari hasil-hasil riset dan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa. Tentu saja kita perlu menjaring mitra sebanyak mungkin, membuat jejaring dengan UPT-UPT Selegu maupun inovasi. Nah, ini kita sebut dengan produk dan jasa profesional hasil inovasi. Apabila kedua ini menjadi gabungan output dari sebuah perguruan tinggi, baik itu produk dan jasa binaan pusat inovasi maupun produk dan jasa profesional hasil inovasi, apabila nanti mereka jatuh dan turun ke tengah-tengah masyarakat, maka alumni setidaknya akan mewarnai tumbuh dan berkembangnya kota-kota kreatif maupun desa-desa wisata se-Indonesia. Ini kita harapkan dari target pembentukan inkubator bisnis. Nah, apa itu tagline program Edi Brakonem itu? Jadi, scouting to reach your dream, memandu Anda bermimpi. Jadi, Edi Brakonem itu kita lihat dari terminologinya, educating, contohnya menerapkan sistem pendidikan kewirusan kreatif dan inovatif. Developing, melakukan upaya pengembangan produk dan jasa hasil inovasi.
Innovating, mendorong karya-karya inovasi mahasiswa dan masyarakat menjadi layak pasar. Branding, membentuk brand image produk usaha mahasiswa dan masyarakat. Yang berikut, bridging, menjembatani dunia akademis dengan dunia praktisi wirausaha. Actuating, kerjasama sinergi dunia pendidikan, dunia usaha, dan birokrat. Collaborating, kerjasama sinergi pendidikan, ya. Kalau actuating itu implementasi real pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di tengah masyarakat. Bisa membentuk inkubator bisnis, ibu MBC maupun membangun desa melalui badan usaha milik desa. Organizing, memupus semangat kebersamaan dalam wadah terorganisir. Networking, membangun jejaring wirausaha nasional, regional, dan internasional. Empowering, memberdayakan kaum difabel dalam bidang wisata dan industri kreatif. Modeling, membentuk model-model wirausaha kreatif berbasis kearifan lokal. Dan serving, memberikan layanan jasa konsultan riset, pelatihan bidang wisata dan industri kreatif. Nah, ini 16 indikator kota kreatif UNESCO. Jadi kalau kita lihat dari prospek UNESCO, ya, ada 16 indikator. Yang pertama ada 5 diantaranya adalah indikator siapa. Nah, ini kita lihat perseorangan, organisasi, dan komunitas di 16 subsektor industri ekonomi kreatif, satuan pendidikan, lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang ekonomi kreatif, dan pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang ekonomi kreatif. Nah, secara organisasi tentu saja harus ada bentuk operasional, jadi bantuan sarana dan prasarana, bantuan rehabilitasi pembangunan, gedung bangunan, ya, pemberian penghargaan. Bekraf belum bisa memfasilitasi pengajian produk film dan produksi karya, dan bantuan lainnya. Ini yang sedang dikembangkan oleh masa pemerintah. Nah, kita dari milestone peningkatan mutu Parekraf, kita tahu tahun 2018 sampai 2020 itu lebih kepada penguatan Parekraf UMT, ya, jadi lebih pada membangun ekosistem. Dan tahun 2021 mulai penguatan kelembagaan dan akreditasi, penguatan tata kelola yang sistemik, pusat unggulan, pusat kajian. Tahun 2002 tentu kita harap menjadi pusat inovasi dan inkubasi usaha wisata dan industri kreatif. Tahun 2003 peringkat unggul se-Indonesia, pusat inovasi pendidikan vokasi dan wisata industri kreatif. Tahun 2024 target kita mendorong menjadi perguruan tinggi terkemuka dan unggul di bidang pariwisata dan industri kreatif. Itu mengaca pada milestone peningkatan mutu pariwisata dan industri kreatif. Nah, model bisnis penguatan inkubasi startup digital Ibu MBC. Jadi kita tahu di Banten ada sekitar 1.283 desa. Ada yang kita sebut dengan UMKM berorientasi pasar nasional atau global, ada UMKM pendukung pariwisata. Nah, lihat bagaimana penerapannya. Nah, UMKM berorientasi pasar nasional, itu ada pasar warung, media sosial, online marketplace, online dropship reseller, agen distributor, dan supermarket. Sementara UMKM pendukung pariwisata ada supply ke industri wisata, hotel dan resto, sebagai ekosistem objek wisata. Nah, ini semua adalah ranah-ranah pekerjaan akademik dosen dan mahasiswa, baik itu dalam rangka peningkatan soft skill, ya, para pelaku UMKM, ya, motivasi, komunikasi, kepemimpinan, kerja tim, manajemen waktu, dan juga pembuatan produk, keterampilan berbahasa asing, ya, penguatan tata kelola, ya, coaching bisnis, kemudian penjualan dan pemasaran. Kita mencoba melatih masyarakat dalam konteks bisnis berbasis online. Nah, apa peranan perguruan tinggi dalam konteks ibu? Peran perguruan tinggi adalah tidak lebih dari 3 peran: pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dengan orientasi hasil dari semua itu adalah
tentu saja ingin meningkatkan akreditasi perguruan tinggi. Kemudian peran perguruan tinggi dan ibu mahasiswa. Sekarang ada 8 setidaknya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ditawarkan oleh kementerian. Nah, ini semuanya harus menjadi concern dari dosen dengan melibatkan mahasiswa sehingga berbagai program ini bisa kita ikuti dengan seksama dan baik. Baik itu pertukaran pelajar, magang dan praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian dan riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, maupun pembangunan desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian apa peran penting dalam konteks dosen? Tentu saja dosen di sini harus yang mempunyai NIDN atau NIDK. IPTEK, ilmu pengetahuan teknologi, masyarakat kalayak sasaran dan pengabdian kepada masyarakat. Ini menjadi satu kesatuan utuh dari 3 komponen pengabdian masyarakat, dosen, ada IPTEK dan masyarakat sasaran. Nah, tentu saja kita tahu ada Ristek BRIN, ya. Kita mencoba menangkap berbagai peluang di berbagai sektor dan lembaga sehingga Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif bisa ikut menangkap peluang-peluang itu, baik itu berupa CSR di industri atau perusahaan maupun dari hibah-hibah lainnya bersifat kompetitif dalam luar negeri. Nah, One Village One Scout, potensi Ibu MBC Community Development Center. Kita sudah memiliki di wilayah Mauk lahan seluas 1 hektar di pinggir laut. Kita akan jadikan sebagai kawasan wisata perkampungan nelayan dan pusat pembinaan kreativitas taruna Pandu Nusantara dengan mitra tempat uji kompetensinya, baik itu skema pandu wisata snorkeling, skema pengembangan desain produk hasil kerja laut, skema pemotretan manusia, dan skema fotografi kemanusiaan. Kehumasan. Nah, kita ingat Soekarno mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka saya akan kuguncangkan dunia. Juga kita sudah memiliki tempat di Baduy, hasil kerja-kerja gerakan kepanduan. Kita punya sekolah binaan, dan juga Kampung Alaf, di daerah Kampung Kompol, Desa Lewi Damar. Mudah-mudahan ini menjadi role model. Selain kita juga memiliki proyeksi eko wisata Paringkraf di daerah Sukabumi. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa kita elaborasi dan kita kembangkan bersama-sama untuk kemajuan Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif khususnya, dan secara umum Universitas Muhammadiyah Tangerang, di mana dengan kita kembangkan fakultas yang berbasis kebutuhan masyarakat, berkolaborasi dengan asosiasi desa seluruh Indonesia, kita bisa menjadikan fakultas ini menjadi fakultas yang melahirkan insan-insan wisata dan industri kreatif yang siap bekerja dan berkiprah di desanya masing-masing ke depan, sehingga kita ingin hidupnya ranting, majukan kesejahteraan, dan tentu saja akhirnya atau ujungnya adalah menciptakan Indonesia yang hebat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.